saudara yang kasih Tuhan? Dan lagi shalom. Dan saudara yang dikasih Tuhan, bersama-sama mempersiapkan hati kita dan datang ke tempat ini mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya di kayu salib untuk saya dan saudara, untuk dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan, memohon ampun dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, kami bersyukur Bapa untuk pengorbanan Tuhan. Sungguh Engkau baik, Engkau mengorbankan nyawamu Bapa untuk menyelamatkan kami Tuhan, untuk menebus dosa kami Yesus. Kami datang di hadapan-Mu Bapa untuk mengucap syukur. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab janji-Mu ya dan kami adalah bagian-bagian dari kerajaan Allah, anak-anak kerajaan, ahli waris kerajaan. Dan kami berhak menerima apa yang Kau janjikan karena kami adalah keturunan dari Abraham ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga lewat momentum Paskah di tahun 2022 ini, kami semakin percaya bahwa kedatangan Tuhan Yesus semakin mendekat. Dan biarlah Kau singkapkan kebenaran-Mu Tuhan, firman-Mu, isi hati-Mu, sehingga dengan kebenaran yang Kau singkapkan lewat momentum Paskah ini Tuhan, kami semakin mengerti apa yang jadi kehendak-Mu. Benar firman-Mu berkata, memperingatkan kami bahwa ada orang-orang yang tidak sampai pada tujuan, yaitu kepada hidup yang kekal, kepada surga, rumah Bapa yang Dia sediakan. Tapi hamba-Mu memberanikan diri di hadapan-Mu, sama seperti Abraham memberanikan diri untuk Sodom dan Gomora. Hamba berdoa Tuhan, bersyafaat di hadapan-Mu, biarlah jemaat-Mu di tempat ini semuanya Tuhan sampai pada tujuan. Sampai pada tujuan, tidak ada yang tertinggal ya Tuhan.
firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami sambut kebenaran-Mu, isi hati-Mu, kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kuduskan roh, jiwa, tubuh kami, panca indera kami semua Tuhan, supaya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Kita sama-sama berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus itu jatuh pada hari ini, saudaraku. Paskah adalah kematian Tuhan Yesus, ya. Nah, kita lihat sama-sama di PowerPoint-nya. Kita akan belajar satu rentetan, ya, satu kronologis tentang peringatan Paskah ini, saudaraku. Mulai dari zaman Musa, Yosua, dan Yosia, ya, Raja Yehuda, sampai kepada zaman Yesus. Ya, ini kita akan temukan nanti kronologisnya, kita akan temukan pesannya. Kita tuh dengan merayakan Paskah ini sedang mempersiapkan apa sih? Sedang dibawa kemana sih oleh Tuhan? Nah, kita bisa mengerti nanti lewat firman Tuhan ini. Ya, kita buka yang pertama, slide pertama. Paskah pertama itu terjadi di zaman Musa, saudaraku. Ya. Jadi waktu itu umat Israel masih berada di Mesir, ya, masih ada di Mesir, dan perjalanan di Mesir, Alkitab mencatat kehidupan di Mesir kurang lebih sekitar 430 tahun. Saudara bisa bayangkan, hidup di Mesir 430 tahun. Mentalnya, cara berpikirnya, cara perilakunya, semuanya adalah Mesir. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Mesir itu adalah rumah perbudakan. Ya. Alkitab menulis Mesir itu digambarkan sebagai rumah perbudakan. Mesir itu diartikan juga sebagai gambaran kehidupan keduniawian. Ya. Penyembahan kepada berhala. Konsep-konsep yang dibangun dalam kehidupan orang-orang Mesir adalah konsep-konsep bukan konsep Alkitabiah. Kalau zaman ini bahasanya seperti itu. Konsepnya konsep apa ya? Filsafat dan sebagainya. Konsep pikiran manusia. Cara-caranya cara-cara manusia. Semuanya bukan bersumber dari Tuhan, bukan bersumber dari Alkitab. Nah, waktu itu umat Israel sedang ada di tanah Goshen, di Mesir. Goshen itu di Mesir, ya. Goshen ini diberikan oleh umat Israel melalui Yusuf. Yusuf kan menjadi penguasa di Mesir setelah Firaun. Yusuf mempunyai otoritas yang luar biasa, sehingga Yusuf bisa membawa keluarganya dan menempatkannya di tanah Goshen, tanah yang terbaik di Mesir. Bayangkan saudaraku, tanah terbaik di Mesir, tanah paling subur, tanah paling luar biasa, tapi bisa dimiliki oleh umat Israel. Dan menjelang keluarnya umat Israel dari Mesir menuju sebuah tempat, sebuah negeri, sebuah tanah yang dikatakan tanah perjanjian, Allah memberikan instruksi perintah kepada Musa yang waktu itu dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel, saudara. Sehingga di tanah Goshen itu dari sekitar 70 orang saja yang dibawa dari Israel, ya, melalui Yakub dan anak-anaknya dan semua rombongannya, dari 70 orang bisa berkembang sampai banyak, luar biasa. Sehingga Tuhan punya rencana untuk membawa keluar umat Israel dari Mesir. Dan di Goshen itu, Pak, firman Tuhan datang kepada Musa. Untuk apa? Untuk merayakan Paskah. Artinya apa, saudara? Waktu Tuhan memberikan instruksi untuk merayakan Paskah itu adalah tulah yang ke-10. Ya, jadi sebelum tulah ke-10, umat Israel diminta untuk merayakan Paskah lebih dulu. Kenapa ada tulah sampai 10? Karena orang Mesir tidak membiarkan, tidak mengizinkan umat Israel keluar dari Mesir. Sehingga sampai Tuhan memberikan tulah sampai 9 tulah, mereka belum juga berubah. Sudah dikasih 9 tulah, belum melepas umat Israel untuk bisa keluar dari Mesir untuk beribadah. Jadi tujuan utama Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir supaya mereka beribadah kepada Tuhan.
Sampai akhirnya sebelum telah ke-10, yaitu kematian semua yang sulung, baik hewan, anak, semua yang sulung mati, maka Tuhan minta rayakan Paskah dulu. Kenapa? Karena ketika engkau merayakan Paskah, engkau menyembelih anak domba. Nah, itu gambaran kematian Yesus, saudaraku. Domba yang disembelih, anak domba yang disembelih. Ya. Kamu umat Israel oleskan darah anak domba yang disembelih itu ke tiap pintu-pintu rumahmu. Nanti ketika aku lewat dan aku melihat ada tanda darah di dalam di pintu-pintu rumahmu, maka aku, kata Tuhan, aku akan lewat saja. Nah, Paskah itu artinya melewatkan. Paskah itu artinya melewatkan. Nah, jadi diluputkan umat Israel dari itulah. Sehingga nampak perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ketika Tuhan diturunkan oleh Tuhan, semua orang-orang, semua ternak-ternak pokoknya yang sulung di tanah Mesir, semuanya mati, saudaraku. Tetapi hanya umat Israel saja yang tidak kena tulah itu. Itulah Paskah. Itulah gambaran Paskah yang pertama, di mana umat Israel dilewatkan, diselamatkan lewat darah yang ada di dalam pintu-pintu mereka. Ini sebuah pesan bahwa keselamatan itu harus ada pengorbanan darah. Yang mengerti katakan amin. Paskah itu adalah kita dilewatkan, kita diluputkan, kita diselamatkan. Karena itu Tuhan memberikan perintah. Setelah mereka merayakan Paskah itu, Tuhan memberikan perintah lagi, kamu harus merayakannya turun temurun sebagai sebuah ketetapan. Jadi Paskah ini akhirnya ditulis di Imamat, juga di kitab Perjanjian Lama, ditetapkan sebagai 3 hari raya utama, 3 hari raya yang paling penting yang harus dirayakan. Yang pertama Paskah, yang kedua Pentakosta, yang ketiga Pondok Daun. 3 hari raya rasanya memang kita kurang familiar. Yang paling familiar hanya Paskah dan Pentakosta. Pondok Daun kita kurang familiar, ya. Tapi nanti kita pelajari sama-sama, ya. Tapi kita sekarang fokuskan kepada saat ini, perayaan atau peringatan Paskah ini. Ya, Keluaran 12 ayat 2 dikatakan, bulan inilah yang dimaksud ini bulan Nisan. Jadi ceritanya secara garis besar aja, ya. Tuhan itu mengubah bulan. Bulan Nisan ini tadinya bukan bulan pertama, tapi melalui momentum Paskah ini Tuhan mengubah bulan Nisan yang tadinya bukan bulan pertama jadi dijadikan bulan pertama. Alkitab dalam versi FAYH mengatakan bahwa bulan yang paling penting dalam penanggalan Yahudi, ada tambahannya, ya. Itu akan belum. Oh ya, ada ya. Coba satu lagi. Nah ini, sejak sekarang bulan ini, bulan Nisan, menjadi bulan pertama dan bulan yang paling penting dalam penanggalan Yahudi. Ingat ya, kalendernya kedatangan Tuhan itu adalah bukan kalender Masehi. Gak pernah cocok, saudaraku. Kalau saudara memakai kalender Masehi, gak cocok. Karena selalu yang menjadi kompas, yang menjadi satu patokan adalah kalender Yahudi, ya, kalender Israel. Karena apa? Tuhan bilang, lihatlah pohon ara itu apabila dia sudah bertunas. Nah, ini berbicara tentang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mulai bertunas, maka sudah dekat kedatangan Tuhan, ya. Nah, saudara lihat, karena malam itu aku akan melewati, nah ini Paskah, melewati seluruh negeri Mesir dan membunuh semua anak yang sulung, anak manusia maupun anak binatang di seluruh negeri Mesir. Dan aku akan menjatuhkan hukuman ke atas semua Allah orang Mesir, karena akulah Tuhan. Jadi Paskah itu adalah berbicara untuk yang zaman Musa, ya. Kita ini diselamatkan melalui pengorbanan darah, yang saat itu digambarkan oleh pengorbanan darah anak domba yang disembelih.
Gambaran juga apa? Pesan apa tentang ini? Dijatuhkannya hukuman Tuhan atas Mesir. Saya itu berdoa waktu mempersiapkan ini, Tuhan, biarlah lewat momentum Paskah ini Tuhan, ini juga Engkau lakukan Tuhan. Musuh-musuhmu di bumi ini, Tuhan, Engkau mulai bertindak atas mereka. Saya berdoa seperti itu, saudara. Kenapa? Ya, supaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu bisa dinyatakan, saudara. Ya, ada satu lagu kan, Mazmur dari Daud juga, kerahkanlah kekuatanmu ya Tuhan, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu. Saya berdoa melalui ayat itu, saudara. Serahkan musuh-musuhmu Tuhan di bumi ini. Semua yang menghalangi rencanamu, kehendakmu terjadi di bumi ini, di Kalijati, di Indonesia. Lawan musuh-musuhmu Tuhan, serahkan Tuhan, sebab hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Amin, saudaraku. Ya, next berikutnya. Nah, ini kenapa sih kita merayakan Paskah? Kenapa saudara dan saya ada di tempat ini merayakan Paskah hari ini? Mengingat kembali pengorbanan Yesus. Mungkin agak janggal ya, kok merayakan Paskah ya? Iya, kita perlu merayakan juga, saudara. Bukan hanya memperingati, tapi merayakan. Karena lewat kematian itulah kita beroleh hidup yang kekal, keselamatan. Ini yang kita rayakan, ya. Nah, perhatikan, ini menjadi bukti darah yang kamu taruh pada ambang pintu, ya, akan menjadi bukti bahwa kamu menaatiku. Ya, memang konteks sekarang di mana kita hidup zaman ini bukan soal itunya ya, kita harus membeli dombanya, oleskan darahnya di pintu-pintu rumah masing-masing, bukan itu konteks zaman ininya, korelasinya. Tetapi ini perayaannya itu, peringatannya itu yang kita lakukan, itu adalah menjadi bukti bahwa kamu menaati aku. Dengan saudara ada di tempat ini, itu Tuhan mendapatkan bukti. Salah satu ketaatan saudara dilihat dari saudara merayakan memperingati Paskah hari ini. Amin, saudaraku. Karena itu ketika ada orang-orang yang sharing sama saya, ya kan, tentang sesuatu hal, saya bilang rayakan Paskah dulu. Jangan lakukan rencana kita dulu, tapi lakukan rayakan Paskah dulu, baru laksanakan, lakukan rencana kita. Jadi ada sharing seperti itu dan saya memberikan gambaran seperti ini. Ini momen Paskah, jangan dilewatkan. Rayakan dulu, peringati dulu, lewatkan dulu Paskah ini, baru lakukan rencana kita. Amin, saudaraku. Ya, puji Tuhan, saudara boleh menjadi orang-orang yang belajar taat dengan kita merayakan Paskah, memperingati Paskah kematian Yesus. Kamu harus memperingati peristiwa itu, Paskah itu. Ya. Setiap tahun itulah suatu ketetapan untuk mengingatkan kamu akan hari itu. Maksudnya apa kita merayakan, memperingati Paskah? Supaya kita selalu ingat. Setiap kali kita merayakan Paskah, memperingati Paskah, apalagi kita sebentar nanti akan menerima perjamuan kudus, saudaraku, kita selalu diingatkan, oh iya, Tuhan Yesus sudah mati bagi aku, berkorban bagi aku. Kita harus mengenang, mengingat, dan dengan kita mengingat itu membuat kita semakin cinta akan Tuhan, semakin akan mengasihi Tuhan, bukan mengasihi dunia ini. Next berikutnya. Baik. Ya. Ya, ini kita lewatkan saja satu lagi. Nah, sekarang ini kesimpulan yang pertama ya. Paskah pertama zaman Musa itu diadakan di tanah Goshen di Mesir. Perhatikan ini kata kuncinya, PowerPoint-nya ini. Merupakan Paskah di mana umat Israel bersiap keluar dari rumah perbudakan. Katakan sama-sama, rumah perbudakan. Ini step pertama ya, pegang kata kuncinya nih, rumah perbudakan. Dari rumah perbudakan selanjutnya kita dibawa kemana ini? Next berikutnya. Kita lihat sekarang ya. Nah, ini kalender Ibrani. Gambarannya begini. Ini bulan pertama 2, 3, 4, 5 atau sampai 12. Kalau kita ini kan Januari, Februari, Maret, April ya, tapi kalau mereka disebutnya Nisan, Iyar, Sivan, Tamus ya,
Ab, Elul, Tisri, dan seterusnya. Ini nama-nama bulan di Israel sana. Nah, bulan pertama ini bulan Nisan. Kalau di kita kalender Masehi jatuhnya di antara Maret atau April. Maret sampai April, bukan Maret atau April. Maret sampai April. Kalau di tanggal Masehi. Makanya nggak pernah meleset. Kita merayakan Paskah itu selalu kalau nggak di bulan Maret, di bulan April. Nggak pernah di bulan yang lain. Ya. Kemudian di sini ada Iyar dan Sivan. Nah, nanti di bulan Mei, bulan Juni di kita atau bulan Sivan di menurut kalender Ibrani kita akan merayakan hari raya terpenting yang kedua, yaitu Pentakosta. Selama ini kita jarang atau mungkin nggak pernah merayakan hari Pentakosta, kita lewatkan. Ya ibadah, tapi ibadah biasa gitu. Karena kenapa? Karena memang Pentakosta selalu jatuh hari Minggu. Makanya disebut Sunday Pentakos. Ya. Pentakosta di hari Minggu. Selalu jatuhnya hari Minggu Pentakosta itu, saudara. Sehingga kita merayakannya seperti biasa, ibadah seperti biasa. Enggak ada sesuatu yang khusus. Tapi kita mungkin kita akan mulai ya belajar tahun ini. Nanti di hari raya Pentakosta kita mau rayakan secara khusus. Karena ini hari raya penting, saudara. Yang mengerti katakan amin. Pentakosta hari turunnya Roh Kudus. Ini sekarang zaman Roh Kudus. Zaman Abraham itu zaman Bapa. Zaman kisah para rasul itu zaman anak. Sekarang kita zaman Roh Kudus. Saudara harus hidup terima Roh Kudus. Saudara harus bergerak, bekerja, melayani semua dengan kuasa Roh Kudus. Makanya kalau Roh Kudus nggak penting, maka Tuhan waktu naik ke surga dia tidak akan tinggalkan Roh Kudus. Dia tidak akan berikan Roh Kudus, tapi karena di mata Tuhan Roh Kudus itu penting sekali buat hidup saudara dan saya, maka Tuhan janjikan sebelum dia naik ke surga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ujung bumi. Dengan kuasa Roh Kudus itu akan memampukan saudara hidup berkemenangan. Makanya saudara harus terima janji Bapa, saudara harus terima baptisan Roh Kudus. Yang belum terima baptisan Roh Kudus minta sama Tuhan. Ya, kita di wadah Pentakosta GBI Gereja Betel Indonesia, kita tuh sangat mempercayai Roh Kudus, sangat mengakui karya Roh Kudus, sangat mengakui kuasa Roh Kudus. Ya, makanya karunia-karunia Roh Kudus harus dikobarkan, termasuk berbahasa roh. Pak Nikotik katakan 3 hal ini melalui momentum Paskah saya sampaikan. Yang pertama, hadirat Tuhan, Roh Kudus, bahasa roh. Yang ketiga adalah pengurapan. Pak Niko selalu sampaikan itu. Di dalam setiap kehidupan kita, ibadah kita, pelayanan, pekerjaan kita, di dunia marketplace, 3 ini menjadi hal yang pokok, yang utama yang harus pastikan saudara mengalaminya. Di pekerjaan saudara mengalami hadirat Tuhan, di pelayanan saudara mengalami hadirat Tuhan, berbahasa roh dan terima pengurapan Roh Kudus. Ya, ini saudara. Jadi nanti kita akan merayakan di bulan Sivan antara Mei sampai Juni atau Juni ada hari raya Pentakosta. Kita rayakan sama-sama, ya. Setelah kenaikan Yesus, nanti kita akan memperingati kenaikan Yesus. Setelah itu 10 hari kemudian kita akan merayakan Pentakosta. Next berikutnya. Nah, ada apa di bulan Nisan? Ya, ini. Bulan Nisan ada first month atau bulan pertama. Ada Passover, ada Paskah di bulan Nisan itu. Ada unleavened bread atau roti, perayaan roti tidak beragi. Dan ada first fruits, ada buah surut. Ini penting. Bagi Tuhan ini sangat penting. Kenapa? Karena ada elemen itu. Bulan yang pertama, ingat Tuhan bilang begini, waktu Tuhan mengubah bulan Nisan menjadi bulan yang pertama, Tuhan ngomong begini, ini akan menjadi permulaan yang baru. Nah, jadi lewat momentum Paskah hari ini, biar ini menjadi satu momentum buat hidup saudara mengalami satu permulaan yang baru. Hidup di dalam Kristus. Permulaan baru saudara dimulai hari ini.
Jadikan hari ini, Paskah yang saudara peringati hari ini, menjadi satu kehidupan yang baru buat saudara. Dari hidup yang lama menuju ke surga dunia, ke neraka, kepada hidup yang baru menuju kepada surga hidup yang kekal. Dulu hidup kedagingan, sekarang ini jadi permulaan yang baru. Start awal untuk sudah hidup dalam roh, dipimpin oleh Roh Kudus, menyalibkan daging. Kalau dulu saudara disalibkan oleh dunia, sudah ditawan oleh dunia, sekarang sudah jadi tawanan Roh Kudus, bukan tawanan dunia. Jadikan hidupmu permulaan baru seperti itu, saudara, lewat momentum Paskah ini. Ya, first fruit buah sulung kita sudah lakukan kemarin di bulan Februari. Ya, saya pun melakukannya. Ngerti nggak ngerti, lakukan. Orang mau ngomong apa di luar sana, menyerang tentang pengajaran ini, menuduh tentang pengajaran ini, Pak Niko tetap jalankan. Saya tetap jalankan, saudaraku. Kenapa? Karena sudah saya menjadi saksi hidupnya. Saya nggak pernah kekurangan, bahkan berkelimpahan, saudara. Ketika saya mempersembahkan, mengembalikan persembahan sulung itu, saya senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Amin, saudaraku. Ya. Walaupun di luar sana orang menghujat ya, tentang persembahan sulung ini, Pak Niko diserang habis-habisan, saudaraku. Pak Niko diserang. Saudara lihat di YouTube. Pak Niko diserang habis-habisan tentang ini. Sampai ada orang yang bilang, orang muda, saudaraku, YouTuber merampok katanya. Wah, saya sampai Tuhan ampuni. Dia nggak ngerti Tuhan. Kita sudah 10 tahun lakukan setiap tahun, saudaraku, mempersembahkan persembahan sulung ini. 10 tahun itu saya taat melakukannya. Saya nggak pernah kekurangan. Bahkan Tuhan terus lipat gandakan berkat. Bukan hanya secara materi, tapi dalam seluruh aspek hidup Tuhan lipat gandakan. Yang mengerti katakan amin. Next berikutnya kita lewatkan. Nah, sekarang zaman Yosua, ada apa? Pesan apa zaman Yosua? Perhatikan ya. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itu sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Tadi yang pertama Goshen, katakan sama-sama Goshen. Yang kedua Gilgal. Nah, G pertama Goshen, G kedua Gilgal. Ada apa di Gilgal itu? Di Gilgal, saudaraku, umat Israel waktu zaman Yosua ini sudah peralihan dari Musa dipimpin oleh Yosua sekarang. Nah, sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan sekali lagi memerintahkan kepada umat Israel melalui Yosua. Yosua sunat semua orang laki-laki generasi kedua. Ya, mereka yang lahir di padang gurun, engkau harus sunat semuanya. Dan ketika mereka sudah melakukan perintah Tuhan itu, saudaraku, Tuhan ngomong, rayakan Paskah. Bayangkan, saudaraku, merayakan Paskah di tengah kesakitan. Saudara jangan bayangkan zaman sekarang canggih, saudaraku. Kalau saudara baca itu, mana ada nggak ya? Pakai batu, saudaraku. Ya, pakai batu ada nggak ya di sini ya? Saya tulis nggak ya? Coba nanti lihat ya. Kayaknya belum ketulis di sini. Nah, harus merayakan Paskah di Gilgal dalam keadaan sakit, di kemah-kemah. Di Goshen mereka juga di kemah-kemah, di rumah masing-masing. Kita sudah pernah Paskah tahun 2020, kita merayakan Paskah di rumah-rumah. Hari ini puji Tuhan kita bisa merayakan Paskah bersama-sama di tempat ini. Ada pesan apa? Perhatikan ini ya. Orang di Gilgal orang Israel merayakan Paskah. Sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, roti tidak beragi, dan ayat 12-nya, berhentilah mana itu, Israel tidak beroleh mana lagi. Nah, di Gilgal itu ketika merayakan Paskah dengan disunat, dan hari itu setelah merayakan Paskah Tuhan menghentikan mana. Umat Israel tidak lagi dapat mana dari surga.
Tapi apa? Umat Israel harus menikmati hasil tanah perjanjian. Artinya apa? Artinya umat Israel mulai hari itu mereka harus mengusahakan, mereka harus bekerja untuk bisa makan. Artinya apa secara rohaninya? Umat Israel masuk kepada kedewasaan rohani. Yang dulu anak-anak masih disuapin, dikasih mana, disuapin, disediakan terus selama 40 tahun. Tetapi sejak hari itu di Gilgal, lewat momentum Paskah, mereka sudah tidak lagi disuapin. Mereka harus mandiri, harus dewasa, harus bisa memenuhi kebutuhannya. Yang mengerti katakan amin. Lewat momentum Paskah juga pesan yang berikutnya, lewat zaman Yosua ini. Ini biarlah menjadi momentum saudara dan saya menjadi orang yang dewasa rohani, bukan lagi anak-anak. Bilang kiri kanan, jangan terus jadi anak-anak rohani terus. Kanak-kanak, amin saudaraku. Yang terus disuapin, yang terus dilayani. Tapi sekarang sudah harus belajar, aku harus bisa dewasa rohani, bertumbuh semakin dewasa. Next berikutnya. Nah, ini kesimpulannya. Paskah pertama zaman Yosua diadakan di Gilgal. Nah, ini merupakan Paskah di mana umat Israel bersiap masuk ke rumah perjanjian. PowerPoint, strong point yang kedua, tadi rumah perbudakan. Perjalanan umat Israel akhirnya disuruh merayakan Paskah lagi, dan ini persiapan masuk rumah perjanjian. Dari rumah perbudakan menuju rumah perjanjian. Ada apa selanjutnya? Mari buka selanjutnya, next. Di zaman Yosia, Raja Yehuda, ya, zaman Yosia Raja Yosia merupakan Raja Yehuda terakhir yang saleh. Karena setelah Yosia tidak ada lagi yang saleh, raja yang saleh nggak ada lagi. Sampai bangsa Babel datang menyerang Yehuda dan membuat penduduknya ke Babel. Yosia, Raja Yehuda. Sebelum-sebelumnya ini raja-raja yang ada, ya, setelah Daud dan sebelum Yosia, ini raja-raja ini gak ada yang benar nih. Semua penyembah berhala semua ini, ya, semua melakukan perjinahan rohani semua. Banyak tempat-tempat pemujaan kepada dewa-dewa ala-ala asing. Sampai raja sebelum Yosia, ketika Yosia mengadakan pembaharuan di rumah Allah, dikatakan di rumah Allah itu ada tempat-tempat pelacuran, saudaraku, mengerikan. Waktu saya baca, astaga, di rumah Allah ada tempat pelacuran, ada tempat homoseks, saudaraku. Wih, mengerikan. Ditulis homoseks di Alkitab FAYH, versi FAYH. Dan waktu zaman Yosia semuanya dihancurkan semua, dimusnahkan semua, saudaraku. Tempat-tempat yang gak benar semuanya dihapuskan, dirobohkan semua. Hari itu Yosia mengadakan pembaharuan. Lewat momentum apa? Lewat momentum Paskah. Pesan buat kita, hari ini kita merayakan Paskah, biar ini menjadi momentum buat saudara dan saya. Ayo adakan pembaharuan bagi hidup kita masing-masing. Baharui hidupmu, saudaraku. Jangan terus mau dalam hidup yang lama terus. Engkau sudah meninggalkan rumah perbudakan. Engkau terima janji itu ada di rumah perjanjian. Tapi gak cukup berhenti di rumah perjanjian. Engkau harus sampai kepada rumah pembaharuan. Hidupmu yang sudah dibaharui oleh Kristus, oleh kematiannya, biarlah cara hidup kita pun juga dibaharui. Yang mengerti katakan amin. Coba klik selanjutnya. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa, rayakan Paskah bagi Tuhan. Hari itu Yosia terima perintah, Yosia adakan Paskah. Kenapa? Ini rahasianya. Perhatikan ini. Sebab tidak pernah ada lagi dirayakan Paskah seperti itu pada sejak zaman para hakim. Kitab Hakim-Hakim itu, ya, kitab Hakim Yosua, Hakim-Hakim. Setelah zaman Yosua mati, ada Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim. Semua sejak hari itu Hakim-Hakim yang pertama muncul sampai pada Raja Yosia memerintah.
tidak lagi diadakan perayaan Paskah. Pada hari itu Tuhan bilang sama Yosia, sekarang adakan Paskah. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah dirayakan. Dalam zaman Yosia pun baru dirayakan waktu Yosia sudah memerintah 18 tahun. Yosia memerintah 30 tahun, menjadi Raja Yehuda 30 tahun. Tapi di tahun ke-18-nya baru dirayakan Paskah. Kita hitung ya, berapa lama Paskah sudah tidak dirayakan. Next berikutnya. Yang pertama, tadi kata kuncinya sejak hakim-hakim sudah tidak dirayakan lagi. Hakim-hakim mulai dalam periode ini 1375 sampai 1050 sebelum Masehi. Kalau yang namanya sebelum Masehi itu mundur, saudara, dari yang besar ke kecil. Ya, ini lebih besar, ini jadi kecil karena mundur. Kalau Masehi naik hitungannya, cara hitungnya. Ya. Nah, sumbernya ini pengantar full life saya lihat di buku ini. Ya, Penuntun Hidup Berkelimpahan Alkitab. Ini ada Yosia memerintah sebagai raja Yehuda itu mulai 638 sebelum Masehi, tahun 638 sebelum Masehi sampai 608. Jadi totalnya 30 tahun Yosia memerintah jadi raja. Tahun ke-18 berarti tahun 620. Ya, 638 dikurangi 18, 620. Tahun 620 sebelum Masehi. Jadi dari 1375 dikurangi 620 ada 755. 755 tahun tidak pernah merayakan Paskah. Sudah lihat aja kehidupan mereka umat Israel. Jatuh bangun. Tapi sejak ini Yosia merayakan Paskah menjadi sebuah momentum pembaharuan. Umat Israel diajak untuk berjanji di hadapan Tuhan kembali bahwa mereka akan mengikuti ketetapan Tuhan, ikuti aturan Tuhan, peraturan Tuhan akan diikuti, hidup dengan segenap hati. Itu perjanjian yang diadakan. Ya, next berikutnya. Nah, ini perjanjiannya ya, untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya. Jadi hari ini jadikan sebuah momentum saudara mau berjanji di hadapan Tuhan, membaharui kehidupan dengan berjanji kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mulai hidup seturut kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku sendiri lagi. Ini pesan-pesan yang saudara harus tangkap. Next berikutnya. Ya, tadi ya rumah perbudakan, rumah perjanjian, sekarang rumah pembaharuan. Nah, zaman Yesus menyucikan bait Allah. Sebelum Yesus merayakan Paskah, saya geser aja dulu ya sebentar ya, supaya sudah dapat ininya. Oke. Nah, ya. Sebelum merayakan Paskah, Yesus menyucikan bait Allah. Pedagang-pedagang, penukar-penukar uang semuanya disehatkan, dihancurkan semua karena mereka berjualan di bait Allah. Karena mereka cari untung di situ dengan berjualan itu. Ya. Nah, pesannya Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem dan ketika dia masuk bait Allah, dia lihat ada pedagang-pedagang merpati, penukar uang dan sebagainya dihancurkan semua. Tuhan Yesus marah di situ. Ya. Kemudian akhirnya setelah ini selesai, Yesus merayakan Paskah. Jadi kesimpulan yang sampai di sini, dari rumah perbudakan, rumah perjanjian, rumah pembaharuan, sekarang masuk ke rumah yang berikutnya, yaitu apa? Selanjutnya. Nah, rumah pemuliaan. Kenapa, saudaraku? Karena dengan Yesus merayakan Paskah, itu adalah menjelang Yesus disalibkan. Kematian Yesus disalib itu merupakan pemuliaan. Yesus dimuliakan, Yesus ditinggikan, nama di atas segala nama diberikan kepada Yesus, dan lewat nama Yesus itu, kepada nama Yesus itu semua bertekuk lutut mengaku lidahnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus sebagai penguasa surga
penguasa bumi, bahkan penguasa neraka, itu Yesus Kristus. Penguasa neraka bukan iblis. Penguasa neraka adalah Yesus. Iblis menjadi orang yang dihukum di situ, pribadi yang dihukum. Bukan iblis yang menyiksa di neraka, karena iblis pun disiksa di neraka, saudara. Amin. Perbuatan saudara sejak di bumi inilah yang menentukan saudara akan ada di neraka atau di surga. Sekarang kita sedang masuk dalam rumah pemulihan. Bayangkan saudara, rumah perbudakan, rumah perjanjian, rumah pembaharuan, rumah pemulihan. Lihat ayat ini. Tetapi Yesus menjawab, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kematian Yesus disalib adalah kemuliaan. Dengan kata lain begini, tanpa salib tidak ada kemuliaan. Saudara ingin dimuliakan oleh Tuhan? Saudara boleh mau mengalami kemuliaan? Saudara harus pikul salib. Kasih tahu ke kanan, harus pikul salib. Haleluya. Tanpa saudara pikul salib tidak ada kemuliaan. Salib apa yang harus saudara pikul? Salib daging. Saudara harus menyalibkan daging saudara. Kenapa? Karena perbuatan daging tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Apa itu perbuatan daging? Saudara baca Galatia pasal yang ke Galatia 5 ayat 21, 22, 23 sudah baca. Di situ ada kemabukan, ada pesta pora. Yang masih suka mabuk bertobat, saudaraku. Gak dapat kerajaan Allah, saudara. Gak masuk surga. Bukan saya yang mau baca nanti di Alkitab. Kemabukan pesta pora gak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Sudah bersuka cita? Bilang di kanan, berhenti mabuk. Haleluya. Berhenti mabuk. Ini saya lewat firman Tuhan memperingatkan kita. Kikir, pelit, itu gak masuk surga, saudara. Baca aja di Alkitab. Pemburit, banci, gak masuk. Gak ada di surga. Baca di Alkitab, ada semuanya. Amin. Paskah hari ini jadikan momentum saudara menjadi manusia baru. Apalagi? Apa? Ayo bertobat. Bilang kira-kira, ayo bertobat, cepat bertobat, cepat bertobat. Yang kikir-kikir jangan jadi kikir lagi. Jangan pelit, saudaraku. Ya. Banyak nabur. Ingat Ishak menabur, dia diberkati luar biasa. Bila kira jangan pelit, itu kata. Ya. Rumah pemulihan yang terakhir ada. Nah, kesimpulan terakhir. Momen Paskah, permulaan baru, ya tadi bagi hidup saudara, titik balik dari kehidupan Mesir kepada kehidupan perjanjian. Yang kedua, biarlah hari ini Paskah, Tuhan yang sudah menghapuskan celah kita, dosa noda kita semua sudah dihapus oleh Tuhan. Jangan nanti ada noda dalam diri kita, lewat perbuatan kita. Ya. Yesus mengkuduskan bait Allah, artinya apa? Saudara harus hidup kudus. Pastikan engkau mengalami lahir baru. Yesus ketika sudah merayakan Paskah, dia ketemu sama Nikodemus. Yesus ngomong, kalau engkau nggak dilahirkan kembali, engkau nggak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau yang nggak lahir baru nggak bisa masuk surga. Siapa di sini yang belum lahir baru? Cepat ambil keputusan lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam kehendak Tuhan. Itu ciri orang yang sudah lahir baru. Adakan perjanjian di hadapan Tuhan. Saudara berjanji sama Tuhan, Tuhan aku mau hidup baru. Aku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ada satu lagu, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau
jadi seperti yang Engkau mau. Ya, kira-kira seperti lah syairnya ya. Next berikutnya. Nah, inilah kesimpulannya sekarang. Yuk baca sama-sama ya. Rumah perbudakan, rumah perjanjian, rumah pembaharuan, rumah pemulihan. Dan sekarang kita sedang menuju ke ini. Rumah hidup kekal. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa lewat momentum Paskah hari ini. Siapa tahu setelah itu kita masuk dalam rumah hidup kekal. Sudah mau di rumah di bumi ini? Terus di rumah di bumi ini mau? Hah? Halo? Ya, persiapkan lewat momentum Paskah. Sekali lagi, ini doa saya, kerinduan saya. Tuhan, setelah Paskah ini bawa kami masuk hidup kekal. Amin, saudaraku. Karena apa juga ngomong, datanglah segera Tuhan Yesus. Amin. Mari bagi berdiri bersama-sama. Apa yang belum mengalami lahir baru, mari ikuti doa saya, saudaraku. Yang belum lahir baru, artinya saudara belum pernah berdoa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, kemudian saudara menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara mengakui Yesus pernah mati di salib, bangkit dan naik ke surga, dan suatu hari Dia akan datang kembali menjemput kita. Mari kau ikuti doa saya, supaya dengan lahir baru ini menjadi titik balik kehidupanmu, saudara. Hidup di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini lewat momentum Paskah, saya datang kepadamu. Saya orang berdosa. Saya mengaku dosa saya. Upah dosa adalah maut. Kematian. Hukuman kekal. Tetapi bersyukur. Oleh kematian Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Engkau sudah mati bagi saya. Saya percaya bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Saya percaya Engkau sudah naik ke surga. Dan suatu hari nanti Engkau Yesus Tuhan datang kembali menjemput kami, anak-anakmu. Tuhan Yesus, ampuni saya. Sekarang masuklah dalam hidup saya, dalam hati saya, menjadi penguasa buat hidup saya, menjadi pemilik bagi hidup saya. Masuklah dalam hati saya, jadikan saya baru, makan bersama-sama dengan saya, Roh Kudus. Tuhan Yesus, sekarang saya menjadi milikmu. Aku adalah Tuhan dan Juru Selamatku, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.